dokter. Ya, halo. Selamat malam. Apa kabar Malam, Dok. dokter? Senang banget nih Baik. bisa punya dokter Yona di sini gabung sama kita dan kita akan sharing tentang kesehatan dokter gigi anak ya dok ya. Iya, boleh. Oke, untuk sobat sehat saya perkenalkan dulu, Dokter Yona ini adalah dokter gigi, spesialis kedokteran gigi anak. Dan Iya, betul. sebelumnya menempuh pendidikan tahun 2012 lulus sebagai dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hang Tuah ya dok ya. Iya, Kemudian betul. tahun 2016 lulus sebagai dokter spesialis kedokteran gigi anak di Universitas Erlangga, Surabaya. Dan saat ini berpraktek di 3 tempat ya dok ya. Di mana aja dokter prakteknya? Yang pertama di Rumah Sakit RKZ, kemudian yang dua praktek pribadi. Oke, di Tuh. daerah? Di daerah Kendang Sari, Surabaya semua ya. Mm-mm. Yang satu di Kendang Sari, yang Ya, satunya di Wisma Permai, ya Surabaya kita mainnya juga. regional. Oke, jadi kita mainnya regional dokter. Ini kita senang banget bisa sharing sama dokter karena dokter memang concern banget saya lihat di Instagram untuk sharing tentang edukasi-edukasi kesehatan tentang gigi anak. Nah ini sering galau nih orang tua, gigi anak saya kok pring-ping kayak gitu kalau orang Bali bilang ya dok ya, atau karies atau berlubang atau masalah-masalah yang lainnya kayak giginya berwarna kuning dan seperti itu. Nah sebenarnya dokter mungkin bisa sharing sedikit dok, eh, dari pengalaman dokter berpraktek selama udah lama gitu ya, masalah-masalah yang tersering dihadapi di tempat praktek yang orang tua sering datang bawa anaknya apa aja. Jadi kita bisa bisa lebih aware untuk anak saya punya masalah ini nih kayaknya. Dan dampaknya apa kira-kira dok? Oke, biasanya kasus yang paling banyak itu yaitu gigi karies itu, atau biasanya kalau kita bilangnya gigi gigis. Gitu, itu banyak Oke, banget ya kan. Jadi usia-usia berlubang. 1,5 tahun itu sudah banyak gigi yang berlubang, dan mereka ada yang bahkan sudah sampai semua gigi, kan gigi susu ada 20 biji ya kan, itu semuanya ada yang sampai lubang semua juga ada yang beberapa sudah 4 gigi depan, atau bahkan juga yang gigi belakang juga lubang. Itu banyak sekali sih kasus, setiap hari pasti ada itu gitu. Oke, kalau untuk dampaknya sendiri untuk anak-anak, gigi karies itu apa aja dokter? Bener nggak sih saya pernah baca sampai bisa mengakibatkan kematian seperti itu? Oh, kalau misalnya gini, jadi kalau misalnya karies ini, pertamanya biasanya kalau lubangnya nggak terlalu dalam, biasanya anak nggak mengeluh sakit. Makanya itu perlu dilakukan periksa ke dokter gigi. Jadi sejak ada giginya. Jadi biasanya rata-rata usia 6 bulan atau maksimal 1 tahun harus dikenalkan ke dokter gigi. Ke dokter gigi anak tentunya ya. Karena dokter gigi anak biasanya lebih welcome sama anak-anak, sama tidak lebih menakutkan gitu. Jadi Jadi memang udah biasanya friendly gitu ya sama anak-anak iya ya dok lebih ya? friendly gitu. Jadi nanti kalau dicek sama dokter giginya ternyata kalau ada lubang itu biasanya disarankan untuk ditambal gitu. Kalau misalnya tidak pernah dibawa ke dokter gigi, bahkan lubang kecil itu kan tidak ada keluhan. Jadi anak ini nggak merasa juga sakit dan orang tua juga tidak mengerti karena kadang-kadang tidak bisa dilihat secara kasat mata itu. Kemudian nanti lama-lama makin lama lubangnya akan makin dalam. Kalau sudah makin dalam, anak akan mengeluh sakit. Biasanya mengeluh sakitnya waktu makan, tiba-tiba dia menangis atau dia memegang daerah tertentu yang dia merasa sakit. Kemudian nggak mau makan. Nanti kalau sudah terlalu dalam, takutnya kena saraf giginya. Kalau sudah kena saraf gigi, ya kan, otomatis anak ini biasanya nggak mau makan, nggak bisa tidur, terus badan bisa panas, terus gusinya juga bisa bengkak, gitu. Jadi memang Oke. lebih baik sebelum hal-hal itu terjadi, lebih baik kita lakukan penambalan, gitu. Oke, jadi sebelum kerusakan lebih parah ya dok ya? Iya, betul. Kalau untuk penambalan sendiri itu bisa dilakukan dari mulai usia berapa dokter sebenarnya? Dari usia setahun juga bisa. Dari sedini Oh ya? mungkin. Soalnya kalau kalau dokter gigi anak pasti punya 1.001 cara dah untuk Oh iya, bagaimana menaklukkan anak gitu. karena kalau anak-anak udah sekolahan itu biasanya takut gitu ya kalau ke dokter gigi ya. Di apa Iya, dipaksa dibuka mulutnya seperti itu. Itu iya. ada trik-triknya berarti dok ya kalau ke dokter gigi anak ya dok ya. Iya ada trik-triknya. Jadi makanya kenapa kok dihimbau
sedini mungkin anak dibawa ke dokter gigi. Karena apa? Supaya Oke. anak itu kenal sama dokter giginya, kenal sama Oke. perawatnya, sama lingkungannya. Oh, ini modelnya Mhm. seperti ini. Jadi dia tidak asing. Jadi sewaktu-waktu kalau Oke. gigi anak ini ternyata ada lubang atau mungkin Mhm. jatuh kemudian giginya patah, dibawa ke dokter Mhm. gigi itu anak lebih nyaman karena dia pernah tahu tempat Oke. ini. Kalau tidak pernah tahu Enggak sama kayak sekali, anak pasti akan mhm. takut. Akan lebih takut apalagi kalau Hmm. kondisi dia sedang sakit gigi, Dalam ya kan? dalam kondisi lagi sakit ya, Dok ya. Betul. Kita aja kalau Mhm. mungkin ya orang dewasa kalau kita giginya kita sakit, kita ke dokter gigi, kita kan juga takut kan? Kita kan mikir diem-diem aja nih giginya sakit, apalagi mau dipegang-pegang atau mau diperiksa. Nah, anak-anak juga Oke. gitu. Gitu. Jadi lebih baik bawa sebelum kondisi anak mengeluh sakit gitu. Oke, jadi pentingnya memeriksakan gigi ya, Dok ya, dari sejak usia Iya. sedini mungkin sejak dia punya anak. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri, Dok, untuk karies gigi atau masalah gigi berlubang atau tadi dokter istilahnya apa ya? Kalau di sini bilangnya di Gigi Bali gigis. simping gitu. Gigis ya. Itu Iya, biasanya gigis. penyebabnya apa? Faktor-faktornya apakah memang itu karena susu kah atau ada kontribusi dari masalah genetik, keturunan atau apa aja, Dok? Untuk gigi karies atau gigi gigis ini banyak sekali faktornya, ya kan? Dari yang Hmm. pertama yang paling basic aja, kalau kita cara menyikat gigi kita nggak bisa bersih atau nggak tepat, Hmm. itu juga bisa gigi ini bisa berlubang, gitu. Jadi banyak Hmm. faktor. Jadi yang pertama kita sikat Hmm. gigi juga harus sehari kan 2 kali. Nah 2 kali itu Hmm. waktunya juga tepat. Waktunya Hmm. pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi bukan waktu saat Oke. mandi. Kebanyakan Hmm. orang taunya itu mandi pagi sikat giginya sama mandi sore. Nah itu salah. Hmm. Jadi 2 kalinya tuh yang benar Hmm. pagi setelah Hmm. sarapan dan malam sebelum Hmm. tidur. Jadi kondisi malam tidur itu kondisi mulut Hmm. anak ini bersih. Gitu. Oke. Dan Ya ya caranya juga jadi. harus tepat ya Hmm. dok ya. Soalnya Hmm. banyak Hmm. orang tua saya yang temui di praktekan itu, orang tuanya Hmm. bilang, ini saya sudah sikat gigi yang bersih, sikat giginya udah sehari 2 kali. Tapi kenapa? Hmm. Kok gigi anak saya lubang? Padahal anak saya tuh nggak makan permen, nggak makan coklat, nggak makan es krim, nggak Hmm. suka manis-manis. Kenapa kok bisa lubang? Ternyata waktu Hmm. saya cek, karena giginya sangat kotor. Bahkan sudah banyak plak. Hmm. Sedangkan plak itu Hmm. muncul setelah 3 hari tidak tersikat. Jadi kalau misalnya para orang tua bilang, oh ini sudah bersih kok, tapi waktu saya periksa ternyata Hmm. kok masih banyak plaknya, berarti sikat Hmm. giginya kurang bersih. Daerah gigi situ tidak Oke. tersikat dengan baik, gitu. Oke. Heeh. Nah, Jadi lanjut lagi. caranya, Heeh. Cara jadi sikat caranya kalau giginya. sikat, nah cara sikat giginya kalau pada anak-anak bibirnya harus diangkat. Kalau yang bibir atas, kalau bibir yang bawah bibirnya diturunkan. Ibaratnya Hmm. bahasanya apa ya, disibak ya. Jadi kayak Hmm. tangan jarinya dimasukkan supaya Hmm. gigi semua ini terlihat. Karena rata-rata Oke. anak-anak kalau disuruh hi itu nggak bisa hi, ya kan? Anak-anak Iya. rata-rata hi. Jadi tertutup. Malah malah Kalau nggak tertutup, kelihatan. betul. Gimana next Jadi time? jadi kebanyakan kalau sikat gigi itu yang daerah yang nggak terjangkau kesikat tuh biasanya gigi 4 atas. Karena anak-anak kalau suruh hi nggak bisa hi, gitu. Hmm. Itu mungkin kenapa juga paling sering karies itu di gigi 4 atas itu ya, Dok ya, Sri. Sri yang atas. Nah, iya. Oh, Kalau yang itu biasanya karena penyebabnya dari susu botol. Kalau itu 4 gigi juga. atas itu. Benar, biasanya Oke. pada anak yang suka minumnya ngedot pakai susu botol, Mm-mm. dan anak itu kan Mm-mm. otomatis pasti akan tertidur. Kan nggak mungkin kan Mm-mm. minum susu dot dengan kondisi duduk. Rata-rata kan mereka kalau Mm-mm. minum kan sambil kondisi tiduran. Betul. Jadi Mm-mm. kondisi setelah minum susu, anaknya ketiduran, Mm-mm. dotnya dilepas, botolnya dilepas, kondisi lidah ini secara otomatis itu akan berhenti di balik gigi depan atas. Gini. Jadi otomatis ini. Mm-mm. Akhirnya gigi depan ini terendam sama susu. Nah, sepanjang malam ini Mm-mm. gigi depan ini terendam dengan susu, sedangkan susu itu ada gulanya. Jadi Mm-mm. lama-lama menyebabkan gigi gigis atau gigi berlubang pada daerah gigi atas. Oke, Gitu. seperti itu ya, Dok ya. Kalau untuk pengaruh dari apa faktor keturunan, apakah ada berkontribusi, Dok?
Untuk faktor keturunan memang ada, tapi memang faktor lingkungan itu lebih lebih berefek menurut saya ya. Jadi meskipun Oke. sudah tahu genetiknya jelek, misalnya, oh papa saya dulu Heeh, giginya lubang, mungkin saya heeh. giginya lubang karena papa saya. Nah, karena sudah tahu itu lebih baik dijaga banget gitu. Jadi dengan Oke, cara lebih sikat dijaga giginya, ya. makanannya gitu. Heeh, Makanannya juga heeh. harus dikontrol juga, soalnya kebanyakan anak-anak sukanya makannya manis-manis ya dok ya. Apalagi kalau Heeh, kondisi heeh. WFH ini di rumah semua ya kan. Ini biasanya orang Iya, tua nyetoknya wafernya banyak nih di sini biasanya. dimanja dokter supaya lebih apa istilahnya Lebih dia nurut, tuh lebih betah nurut. di rumah, oh, oh, lebih nurut nggak bikin pusing. Iya, tapi itu harus ada konsekuensinya juga. Orang tuanya harus lebih aware dan juga lebih memperhatikan apa kesehatan kebersihan gigi berarti dok ya. Iya, Oke. gitu. Kalau untuk nah sikat gigi tadi dokter cara yang benar, waktu yang benar. Nah, kalau untuk odol yang benar atau pasta gigi yang benar, untuk anak-anak sebenarnya lebih baik yang berfluoride apa yang tidak berfluoride? Nah, untuk zaman dulu nih ya kan, kalau zaman dulu itu Mm, anak belum bisa kumur, itu lebih baik diberikan odol tanpa fluoride. Ya kan? Tapi kalau anak-anak sudah bisa kumur, itu diberi odol mm, berfluoride. Tapi pada kenyataannya, pada usia anak, rata-rata anak bisa kumur kan sekitar umur 2,5 tahun ya, sampai 3 tahun. iya. Pada anak-anak umur Mm, 2,5 tahun, itu gigi lubang sudah banyak sekali. Karena rata-rata mm, mereka makannya seperti makan orang dewasa. Ya kan? Jadi usia mm, setahun ke atas kan anak-anak makannya ngikut orang tua nih, ya kan? Misalnya mm, mamanya makan mm, soto, anaknya juga ikut makan mm, soto. Gula garamnya normal nggak? mm, Normal, ya kan? Nah, mm. akhirnya kebanyakan Sama. akhirnya nggak keburu. Karena nggak ada fluoridnya, giginya Mm, lebih gampang cepet lubang. Jadi sekarang oke. untuk akhir-akhir ini beberapa dokter gigi Mm, anak menyarankan lebih baik diberi pasta gigi yang berfluoride, mm. tapi untuk usia di bawah 3 tahun itu hanya sebesar sebiji beras. Jadi sedikit sekali. Oh, oke. Jadi ngasih odolnya paling banyak sebiji beras. Jadi sangat sedikit ya. Itu. Oke. Kalau usia 3 Mm-mm. tahun sampai 6 tahun itu bisa diberikan sekacang polong. Jadi lebih Sekacang polong banyak. dari usia 6 tahun ya tiga dokter sampai ya. 3 3 sampai sampai 6 6 tahun. tahun. Oke, Gitu. oke. Iya. Ini kalau kelebihan fluoride ada efek sampingnya mungkin. Iya, ada efek sampingnya untuk gigi permanen sih. Makanya dulu sih lebih baik dipukul rata, jangan dikasih fluoride. Soalnya kebanyakan orang tua itu ngasih odol dari ujung bulu, sikat itu sampai terakhir, Ke dibanyakin ujung ya bulunya satu lagi, kan. Pak. Oke, oke, oke. Jadi Nah, makanya dulu lebih baik jangan pakai fluoride gitu kan, takutnya kalau efeknya ketelan untuk gitu. gigi-gigi permanen itu apa, Dok? Kalau kita Giginya jadi ngasih jelek. terlalu banyak. Eh, Kalau kita lihat itu giginya banyak bercak-bercak putihnya. Itu dari Oke. bawaannya giginya. Oke, Gitu. oke. Bawaan kebanyakan berarti kadarnya ya, Dok ya. Iya, Oke. betul. Dokter ini sudah mulai ada pertanyaan, banyak yang nanya, izin saya bacakan ya dok ya. Dari Oke. dokter Yola Simon. Nah, halo dok, selamat malam. Bagaimana caranya melepas dot dari anak usia 4 tahun dan apa efek anak masih ngedot? 4 tahun ya anaknya Oke. masih ngedot. Nah, gimana dok? Kalau untuk itu sih tergantung ketegaan sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya sudah 4 tahun tuh harusnya sudah dilepas dot. Jadi Iya, menurut iya. usia 2 tahun itu sudah harus lepas dot. Bahkan usia Mm-mm. 1 tahun sudah mulai dikenalkan dengan sedotan minum susunya. Jadi minum dari gelas atau dari sedotan. Kalau sudah usia 2 tahun ke atas, lebih baik dotnya dilepas. Apalagi usia 4 tahun ya. Jadi lebih baik Oke. dilepas. Ya, itu Mm. syaratnya cuma satu sih. Orang tuanya harus tega, intinya gitu. Memang nggak mudah. Dibiasakan dok ya. Mm-mm. Iya, dulu memang anak saya juga waktu melepas dot itu juga susah ya kan. Tengah malam Mm-mm. nangis-nangis. Cuma ya karena saya sudah Mm-mm. memang komitmen ya, maksudnya sudah Mm-mm. meskipun nangis nggak saya kasih. Jadi meskipun dia nangis nggak saya Mm-mm. kasih. Saya kasihnya dot isi Iya. air. Cuma anaknya nggak mau Oke. dilempar, ya kan. Oh, Lama-lama akhirnya 2 hari 3 hari dia ngerti. maksimal seminggu diem nggak pakai nangis gitu. Oke, Jadi kalau efeknya ya ini terbiasa saya jadinya. Heeh. kalau efeknya ya itu gigi-gigi yang tadi itu saya bilang.
Karena kondisi-kondisi anak Hmm. tidur ya kan, itu otomatis gigi depan atasnya akan terendam dengan susu. Dan susu itu pasti Hmm. manis. Gitu. Hmm. Makanan untuk kuman ya dok ya. Iya, Oke, betul. siap. Jadi untuk harus tergantung ketegaan. Lanjut dok dari Harus begitu ya. Novianti. Dokter mau tanya apakah normal anak saya itu gigi susunya beberapa lepas hanya umur 6 sampai 7. Maksudnya berapa 6 7 tahun apa? 6 7 tahun kayaknya ini ya. Nah, sisanya Mm-mm. itu kok belum pada lepas, apalagi pas WFH jarang makan snack-snack. Oh, justru ini jarang makan snack-snack kalau malam-malam. Kalau WFH. Apakah ada hubungannya dengan lambat proses lempasnya enggak? Oke, memang gigi Tanggalnya. itu usia tanggalnya memang usia pergantian itu usia 6 tahun sampai 12 sampai 13 tahun. Jadi memang masih panjang ya. Hmm. Memang jadi kalau misalnya usia 6 7 tahun ini sudah ada yang lepas beberapa, biasanya juga ada waktu dulu. Jadi nggak langsung oh yang lepas bawah langsung atas langsung enggak. Jadi memang ada jedanya. Itu sih masih normal, ya kan? Akan Oke. jadi usia gigi pergantian tuh usia 6 sampai 12 sampai 13 tahun. Dari depan hingga ke belakang. Gitu. Oke. Ya, jadi enggak ada masalah, Dok ya. Untuk saat ini masih bisa diobservasi aja. Iya, masih normal, normal saja. Gitu. Oke deh. Mungkin bisa Eh, diberi makanan-makanan yang eh kayak yang agak keras, ya kan, supaya kalau mm-mm. giginya bisa lebih cepat tumbuh. Misal dengan kalau Oh, buah, misalnya mm-mm, buah apel atau pir mungkin bisa mm-mm, dipotong, tapi jangan potong kecil-kecil mm-mm. supaya anaknya mau kunyah gitu. Soalnya kebanyakan Oke. pada anak-anak yang males ngunyah itu biasanya tambah Mm-mm. lebih lambat pertumbuhannya. Oh, gitu. Jadi harus itu salah satu cara menstimulasi berarti, Dok ya? Benar, salah satu stimulasinya. Oke, oke, oke. Nah, ini lanjut pertanyaan dari Ibu Novirika di Tabanan. Anak saya usianya 8 bulan, dokter, dan belum punya gigi. Nah, apakah ini normal? Dan bagaimana cara menstimulasinya? Ya, kalau umur usia 8 bulan kan belum bisa gigit apel, dokter. Oh Apakah ada iya, butuh oke. suplemen atau ada cara lain untuk menstimulasi pertumbuhan gigi ini? Perlukah distimulasi? Oke, jadi memang usia pertama kali tumbuh untuk gigi susu itu rata-rata dimulai Mm-mm, usia 6 bulan sampai 2,5 sampai 3 tahun, ya kan? Tapi tidak mematok kalau pasti 6 bulan itu pasti akan tumbuh gitu. Jadi apa namanya bisa bisa lambat, bisa cepat. Jadi ada beberapa kasus yang usia 4 bulan atau 5 bulan itu sudah ada yang tumbuh. Tapi ada juga mm-mm, yang sampai 1 tahun juga belum ada yang tumbuh, nggak apa-apa. Batasnya biasanya sampai 1,5 tahun. mm-mm. Kalau 1,5 tahun Oke. tidak ada gigi yang tumbuh sama sekali, biasanya mungkin bisa cek ke dokter gigi anak terdekat, ya kan? Terus Mm-mm. bisa kalau diperlukan foto ronsen gigi gitu. Jadi kalau masih 8 bulan sih masih nggak apa-apa. Kemudian bisa distimulusnya dengan menggunakan titer gitu. Titer kan juga banyak yang sudah Ya dijual, ya direkomend. kan? Mhm, Gitu. hmm, oke. Mm-mm. Tinggal dijaga kebersihannya saja ya dok ya Betul, untuk meskipun nggak penggunaan ada giginya titernya tetap ini. harus dibersihkan ya. Gigi gusi, Oke oke. sorry, Heeh. gusinya tetap harus dibersihkan meskipun Heeh, nggak ada giginya. gusinya. Ya oke. Gitu. Oke untuk Ibu Noverika sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian nih ada yang lagi nanya dok untuk obat kumur apakah itu diperlukan untuk anak-anak? Eh kalau tidak ada keluhan, menurut saya nggak perlu obat kumur itu. Kecuali Mhm. kalau mungkin lagi saat-saat pandemi seperti ini, kan lebih baik tidak ke dokter gigi, lebih baik. Ya kan, jadi kalau misalnya anak mengeluh sakit, mungkin pertama-tama bisa diberikan dengan obat kumur. Tapi kalau tidak ada keluhan, lebih baik tidak usah diberi. Gitu. Jadi biasanya Obat memang obat mhm. obat Obat kumurnya ini kumurnya kan yang biasanya betadine itu ya rata-rata dok ya? Contohnya. berbagai macam boleh, betadine juga boleh Heeh. gitu. Oke. Oke, oke. Ionodin ya saya. Oke, Oke, ini iya. dok kalau soal pijat gusi, nah itu bisa dilakukan juga dok untuk menstimulus pertumbuhan Bisa. gigi bayi. Iya, Oke, bisa siap. juga. Jadi sekaligus membersihkan gusinya, Mm-mm, bisa juga dilakukan dengan pijat-pijat mm-mm. gusi tersebut. Oke, Gitu. siap. Kalau ini dari Ika Simon, gigi anak saya apakah perlu flossing rutin dok biar nggak bolong?
Ya, kalau misalnya Ah, ah. giginya sudah lengkap, ya kan, lebih baik Mm-mm. sering di flossing. Jadi lebih baik waktu malam mau tidur setelah sikat gigi lebih baik di flossing. Karena pada anak-anak itu rata-rata dia tidak bisa mengungkapkan kalau ada yang terselip makanannya. Jadi kalau orang dewasa Hmm. mungkin kita kerasa ya kalau ada yang terselip kayaknya ada yang nggak enak gitu kan. Kalau pada anak-anak Mm-mm. mereka susah mengungkapkannya gitu. Jadi takutnya kalau nggak di flossing, anaknya juga nggak bilang, tiba-tiba giginya berlubang. Oke, jadi baiknya amannya dilakukan aja ya dok ya, flossing Iya, itu. dilakukan flossingnya. Oke, dok ini ada yang nanya dari Ibu Ayu di Tabanan. Dokter, untuk cara merawat gigi karies pada anak itu seperti apa ya dok? Karena anak saya sekarang usia 4 tahun, sudah pernah ditambal giginya pada saat usia sekitar 2,5 ya nih ya. Kemudian, tapi ini sekarang menguning lagi dan sepertinya terkikis lagi. Padahal sudah sikat gigi 2 kali sehari sejak usia 2 tahun, malam itu cuma minum air putih aja dan anak saya ASI sampai usia 2 tahun. Jadi nggak pakai susu formula, dokter. Oke, jadi memang tadi seperti saya bilang ya, penyebab gigi karies itu banyak sekali, ya kan? Mm-mm. Meskipun udah Mm-mm. sikat gigi sehari 2 kali, tapi apakah caranya sudah tepat atau belum, ya kan? Mm-mm. Apakah bibirnya sudah diangkat atau belum? Yang pertama, dan yang kedua, untuk usia anak di bawah 7 tahun itu tetap sikat giginya tetap harus dibantu sama orang tua, karena motorik anak ini belum terbentuk secara bagus, ya kan? Belum terbentuk secara Mm-mm. sempurna. Jadi tetap Mm-mm. meskipun anaknya mau sikat gigi sendiri, tetap terakhir harus dibantu sama orang tua, ya kan? Dan sikat Mm-mm. gigi idealnya itu 2 menit, ya kan? Atau sama kayak seperti menyanyikan lagu Happy Birthday 2 kali, gitu. Oke, Jadi ya ya. sikat gigi 2 menit itu cukup lama loh, ya kan? Meskipun kita ngerasa Iya oh cuma iya, 2 menit, padahal kalau kita swatch itu ternyata lama sekali gitu. Jadi kita memang nggak harus boleh benar-benar buru-buru nyikatnya ya. sudah sungguh-sungguh. Iya, gitu. Mm-mm. Terus kemudian Oke. kita juga tahu juga kan pola makannya gimana kan penyebab karies ada banyak ya kan. Yang pertama Uh-uh. sikat giginya bersih Mm-mm. atau enggak. Terus kebiasaan makannya di rumah gimana? Mm-mm. Suka makan makanan manis atau enggak? Makanan manis, lengket ya kan kayak permen, es krim, Mm-mm. wafer. Ya itu Mm-mm. lebih baik juga dikurangi ya kan. Mm-mm. Kemudian makannya lama atau enggak? Makannya dikemu atau enggak? Kalau makannya Mm-mm. lama lebih dari setengah jam, itu biasanya juga gigi gampang berlubang. Dan bahkan gigi yang pernah ditambal itu juga bisa lepas. Makanya biasanya saya Mm-mm. kalau sama pasien itu saya akan cari tahu Mm-mm. penyebabnya dan setiap pasien itu berbeda-beda penyebabnya. Supaya apa? Oke. Supaya kita tahu penyebabnya, supaya kita bisa tahu ya kan supaya tidak diulangi lagi. Soalnya kalau nggak gitu nanti setelah kita tambal percuma lagi beberapa tahun lagi gigi tambalannya akan lepas gitu. Jadi Kayak kita harus lingkaran tahu setan ya, dulu. nggak selesai-selesai jadinya ya dok ya. Betul kayak Kalau akar lingkaran setan. permasalahannya nggak dicabut gitu ya dok. Oke, siap-siap Ya, ya. jadi kita harus tahu penyebabnya dulu. Dievaluasi kembali Tuh. penyebabnya. Siap dok. Ini ada yang nanya lagi dokter, di Instagram Iga AK85. Gigi depan anak saya masih gigi susu, posisinya menumpuk karena isap jempol sampai usia 3 tahun. Apakah nanti setelah gigi tetap itu dia bisa bagus dok posisinya? Berarti ini belum ada tumbuh gigi Ini permanennya ya? Apa sudah? Menumpuk kalau ini, menumpuk, sepertinya kalau 3 tahun mungkin belum ya dok ya. iya, Kalau tanggalnya kan belum harusnya usianya, belum belum ya tanggal. berarti ya. Berarti Ya. memang usianya Jadi ini. mungkin Oke, dari lahir udah posisinya kurang rata gitu ya dok ya, mungkin maksudnya I- pertanyaannya. iya. Jadi gini, memang kebiasaan hisap jempolnya ini harus dihilangkan. Jadi kita tidak bisa menjamin kalau nanti gigi permanennya, pasti maksudnya nggak akan maju. Belum tentu juga, semua Mm-mm. tergantung dari kebiasaan anaknya. Kalau kebiasaan isap jempolnya ini sudah bisa hilang sebelum gigi permanennya tumbuh, maka gigi permanennya juga bisa kemungkinan bagus gitu. Cuma ya gini, Mm-mm. kalau sudah usia 3 tahun, kebiasaan menghisap jempolnya ini harus cepat dihilangkan. Takutnya kalau enggak, Iya, tiga rahangnya akan tahun. maju juga. Kalau rahang maju, otomatis Hmm, bibir mau menutup agak susah, ya kan? oke. Jadi lebih baik kebiasaannya dihilangkan. Mungkin bisa dengan diberi kasa, tangannya dililit kasa supaya kalau dia masuk kan ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Atau ada Oke. juga bisa dikasih minyak kayu putih, jadi supaya rasanya nggak enak. Ah, kayak Itu orang juga nyatu ya dok bisa. ya.
Kayak Iya. renyap ya. Jadi kalau Oke, misalnya oke. nggak bisa, kita coba cari terus gimana caranya gitu. Mm-mm. Apakah mungkin siapa tahu dibutuh konsultasi psikologi atau bikin apa dia itu ada trauma sehingga dia pelariannya itu adalah isep-isep jempol ya dok ya, Iya, kadang atau juga bisa yang gitu sih lain. soalnya. Oh, oke oke. Jadi Tuh. intinya itu kebiasaan harus dihilangkan dulu dan nanti kalau atau gimana-gimana bisa konsul sama dokter gigi ya dok ya. Oke, Iya. ini dari Dwi Gusvidiah. Banyak banget yang nanya nih. Dok, kira-kira umur berapa anak bisa tumbuh gigi? Nah, ini kan mungkin Iya, tadi udah tadi sempat disebut ya. ya tadi saya sudah sempat singgung ya. Kalau untuk gigi susu usia 6 bulan rata-rata sampai 2,5 sampai 3 tahun sampai gigi lengkap, gigi susunya lengkap. Kalau untuk gigi pergantian, untuk gigi permanennya usia 6 tahun sampai 12 sampai 13 tahun. Gitu. Oke, siap. Langsung lanjut dari Ika Simon lah. Pertanyaannya tentang flossing lagi nih dok. Seberapa sering flossingnya itu harus dilakukan kalau untuk anak? Bisa sehari 1 kali sampai 2 kali gitu. Kalau misalnya memang anaknya sering terselip sisa-sisa makanan, bisa mungkin sehari 2 kali. Jadi dikondisikan ya. Tapi kalau misalnya Hmm, cuma hanya pengen ngecek aja, mungkin bisa sehari sekali flossingnya. oke, oke. Lanjut dari Bless Sensus Lai. Kalau nggak salah baca ya. Anak saya umur 11 tahun dan mau perawatan pasang kawat gigi. Harusnya umur berapa baiknya pasang kawat gigi, dokter? Terima kasih. Oke, jadi untuk pasang kawat gigi ini berarti yang dikatakan kawat gigi permanen ya. Soalnya kawat gigi ini ada yang lepasan, ada yang Hmm. permanen. Kalau yang kawat Hmm. gigi lepasan itu bisa digunakan usia 8 sampai 10 tahun. Hmm. Tapi lebih dari itu biasanya digunakan dengan kawat gigi yang cekat, ya kan? Atau biasanya terkenal dengan kata-kata behel gigi. Untuk behel gigi ini biasanya dipakai pada anak yang giginya sudah permanen semua. Jadi tiap anak lain-lain. Mungkin ada yang usia 11 tahun giginya sudah lengkap permanen, atau Hmm. bahkan mungkin barusan yang 12 atau 13 tahun yang baru lengkap. Jadi memang di tiap anak memang beda-beda ya. Pokoknya semua giginya sudah tumbuh permanen semua. Gitu. Oke, jadi tergantung usia kondisi anak masing-masing ya. Ini lanjut. Oke, eh Ika Simon nanya, anak saya sering nangis kalau sikat gigi. Mungkin ini pertanyaan 1.000 ibu. Gimana nih caranya tipsnya untuk ngajarin anak sikat gigi supaya nggak ada drama-drama nanti ya di kamar mandi, supaya anak Gitu. terbiasa. Jadi menyikat gigi memang harus dibuat menyenangkan ya. Jadi jangan, ayo sikat gigi, ayo buka mulut. Nah, itu kan kayaknya kayak dihukum banget gitu rasanya. Jadi menyikat giginya kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Entah itu bisa juga mungkin saling menyikat antar anak dan orang tua. Ayo sikat giginya papa ya. Papa sikat gigi ini ya, gigimu ya, Adek. gitu bisa juga. Atau mungkin sebelumnya bisa ditunjukkan video menyikat gigi gitu. Jadi supaya anaknya termotivasi lebih senang. Atau bisa juga memutar lagu kesukaannya dia. Ayo sambil putar lagu. Ayo sambil sikat gigi ya. Kalau nggak mau sikat gigi nanti dimatiin loh lagunya atau videonya dimatiin gitu. Jadi Oke. berbagai macam cara dan lebih baik jangan dimarahin atau hitungannya kan biasanya kadang-kadang orang tuh memang sudah capek ya kalau sudah malam kan, ayo cepet sikat gigi, ayo buka mulutnya yang besar ini kan kayaknya kesannya kayak militer banget gitu. Jadi dikondisikan lah gitu. Oke, jadi Ya kan. harus membuat menjadi menyenangkan ya dan diajarin Iya, dari sering anak tapi kecil memang sih karena dok, rata-rata memang anak-anak kalau tidak terbiasa ya kan mereka memang tidak suka mulutnya ini dibersihkan. Rata-rata seperti itu. Makanya lebih baik pada waktu bayi itu memang harus lebih sering kita membersihkan dengan kasa steril atau mungkin dengan sikat gigi yang silikon itu. Jadi supaya anak ini terbiasa kalau mulutnya kita bersihkan. Kalau sudah oke, usia setahun setengah, biasanya mereka sudah bisa berontak. baru mulai Karena mereka dikenalin ya dok ya. betul. Jadi karena sudah terlambat, biasanya mereka kurang mau sikat gigi itu. Dan Justru biasanya merasa nggak rata-rata nyaman mereka ada benda asing masuk. iya, jadi rata-rata mereka akan nangis gitu. Oke, ya.
Orang tua ya harus mengajarkan sedini mungkin. Nah, ini dari Febri Nurmala, anak saya usia 2,5 tahun, dokter gigi atasnya udah karies. Supaya besok gigi dewasanya bisa tumbuh sehat dan tidak rapuh, apa perlu mengkonsumsi apa gitu, vitamin barangkali yang diemut atau bagaimana? Oke, kalau misalnya untuk supaya gigi permanennya, meskipun sekarang karies, menurut saya gigi kariesnya harus ditambal gitu. Karena kenapa kok harus ditambal? Karena gigi susu ini untuk persiapan gigi permanennya nanti tumbuh. Kalau gigi susunya ini banyak yang berlubang, otomatis Mm-mm. dimensi gigi susu ini akan berubah. Rata-rata kan kalau lubang jadi dimensinya jadi lebih kecil. Nah, ini Mm-mm. mempengaruhi untuk gigi permanennya untuk tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya Mm-mm. kondisi sekarang gigi susunya karies lebih baik harus Mm-mm. ditambal. Terus kalau Oke. misalnya memang dirasa minum vitamin-vitamin atau enggak gitu. Kalau misalnya memang anaknya makannya juga susah, terus kemudian juga Mm-mm. makan sehari-harinya kok kayaknya juga gizinya kok misal makannya suka makan junk food misalnya atau makan fast food, makanan yang Mm-mm. sudah saji entah nugget, entah ayam yang beli, entah apapun lah itu, ya kan. Jadi lebih baik sih ditambah dengan vitamin boleh. Vitaminnya biasanya Mm-mm. rata-rata sudah lengkap dengan ada kalsiumnya, gitu. Oke, multivitamin dengan kalsium ya dok ya. Iya. Oke, ya. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir kayaknya ini udah 30 menit. Jadi saya bertanya dok, apakah ada tips khusus apabila kita pergi ke dokter gigi di masa pandemi? Karena kan pasti nggak menutup kemungkinan si anak bisa saja mengalami masalah gigi di masa pandemi ini. Kayak gigi sakit, atau gusinya bengkak, atau mungkin giginya tuh berlubang dan butuh ditambal. Nah, ada tips khusus nggak dok? Oke, jadi memang tipsnya jadi mencegah supaya anak giginya nggak sakit dengan cara sikat gigi Oke. tadi, ya kan, sehari 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum Mm-mm. tidur. Kemudian cara sikat giginya yang tepat, bibirnya jangan lupa kalau bibir atas diangkat, kalau bibir bawah diturunkan. Maupun gigi Uh, yang sebelah-sebelah ya, bibirnya juga di minggirkan ya hitungannya. Terus Oke. kemudian menyikat giginya 2 menit ya kan, atau nyanyi happy birthday 2 kali. Penggunaan odolnya yang berfluoride, dosisnya seperti saya infokan tadi ya kan, untuk di bawah 3 tahun sebanyak sebesar sebiji beras, atau kalau misalnya sudah usia 3 sampai 6 tahun sebanyak sebesar kacang polong gitu. Oke. Kemudian Ya. menghindari makanan-makanan yang manis dan lengket, dan camilan-camilan lebih baik diganti dengan buah-buahan. Tuh. Oke. Kalau untuk ke dokter gigi masih aman ya dok ya di masa pandemi ini? Eh kalau misalnya lebih baik jangan ke dokter gigi, lebih baik. Jadi kecualinya apa? Mm-mm. Kalau misalnya anak tengah malam kesakitan, nangis-nangis, nggak bisa tidur, Mm-mm. gusi Mm-mm. bengkak, ya kan? Itu berarti harus cari ke dokter gigi. Tapi selain itu lebih baik ditunda. Oke, itu tanda darurat kita harus ke dokter gigi ya dok ya. Iya, Oke, tuh siap dok. dokter. Terima kasih banyak. Ini banyak pertanyaan dan banyak masukan, banyak ilmu sharing dari Dokter Yona Simon malam hari ini. Senang banget. Iya, Dokter, makasih banyak dok ya. Sharingnya nggak terasa udah iya, 30 menit. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton selama kurang lebih 30 menit ke belakang tadi. Dan kalau ketinggalan nanti bisa ditonton ulang dari IG Live TV saya. Um, untuk 3 orang penanya terbaik, random sih ya, saya bacakan. Itu ada Ibu Ayu, kemudian Ibu Noverika, dan satu lagi itu adalah Ii Prameswari. Nanti untuk pengambilan hadiahnya bisa DM akun Sadar Sehat ya. Oke dokter, oke. makasih banyak untuk sharingnya. Mudah-mudahan sehat Iya, selalu dok ya. Nanti iya kita ketemu di sama-sama. lain kesempatan. Iya, selamat malam Iya, dokter. iya malam.